Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang bagaimana pemasaran bank syariah. Sebab banyak adik-adik kita yang menanyakan ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya proses pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja saya paparkan dengan sederhana, ya, dengan singkat, insya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada adik-adik semua tentang bagaimana program pemasaran dari bank syariah atau proses pemasaran bank syariah dilakukan. Yang pertama harus kita ketahui adalah aspek pasar. Jadi kita harus memahami, bank syariah harus memahami aspek pasar, dan juga saya bedakan ada aspek pasar dan juga ada pemasaran gitu ya. Jadi aktivitasnya kita harus memahami aspek pasar terlebih dahulu. Di mana ada dua hal penting dalam aspek pasar, yaitu aspek geografis dan juga aspek status sosial. Dengan memahami aspek geografis, kita akan memahami bagaimana sih suatu masyarakat itu secara geografis. Apakah mereka itu tinggal di pegunungan, perdesaan, perkotaan, atau daerah pesisir pantai. Sehingga ini akan mempengaruhi daripada mata pencaharian dan juga yang namanya aspek status sosial gitu ya. Orang-orang di daerah pegunungan akan cenderung bermata pencarian seperti apa, akan berbeda dengan daerah perdesaan, perkotaan, dan juga daerah pantai tentunya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana seharusnya bank syariah merancang sebuah produk dan juga memasarkannya. Kemudian ada 3 pertanyaan besar tentang bagaimana aspek pasar gitu ya. Yang pertama adalah seberapa besar market potensial di masa mendatang. Berapa besar sih ketika kita tentukan, oke, bank syariah akan masuk ke suatu daerah di perdesaan. Nah, perdesaan ini kan urban ya, jadi agak berbeda sedikit dari perkotaan tentunya gitu. Terus kemudian seberapa besar sih? Jadi harus bisa mengkalkulasi seberapa besar market potensial di masa yang akan datang dari bank syariah itu gitu. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar market share yang akan diserap. Nah, setelah kita mengetahui potensi market yang ada di sebuah atau di lokasi tersebut, di daerah tersebut, tentunya kita punya angan-angan sih, jadi pasang target gitu ya. Berapa sih target atau market share yang akan diserap oleh bank syariah gitu. Berapa besar market share yang akan diserap bank syariah. Setelah kita menentukan seberapa besar, kemudian barulah kita bisa masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk dilakukan dalam rangka mencapai market share yang sudah ditetapkan gitu. Jadi terus kemudian tetap dengan dalam rangka dengan memperhatikan ada 3 hal yang harus tetap diperhatikan dalam menjalankan strategi pemasaran tersebut, yaitu product life cycle, segmentasi pasar, dan juga marketing mix. Di mana product life cycle ini adalah bagaimana sih bank syariah ini ingin meluncurkan sebuah produk daripada ada awal hingga akhir, ini mau bertahan sampai kapan, mau cocok sampai kapan diserap oleh masyarakat atau digunakan oleh nasabah gitu ya. Apakah ingin bertahan sampai masa yang cukup lama,
apakah produk tersebut cocok dengan era kekinian, tentunya dengan teknologi digital 4.0 gitu. Nah ini para bankers tentunya harus senantiasa memperhatikan bahwa yang namanya produk mereka, baik produk pendanaan dan juga produk pembiayaannya gitu, ini mau bisa long lasting nggak sih gitu. Nah, ya, jadi ini harus senantiasa diperhatikan, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Kemudian juga harus disesuaikan dengan segmentasi pasar. Setelah kita bedah yang namanya status sosial dan aspek geografis, kita harus tentunya tahu di mana sih dari kalangan pedesaan ini yang siswa-siswa, sekolah-sekolah di mana gitu. Wilayah mana yang terdapat banyak sekolahnya. Kemudian pusat pertumbuhan bisnis di mana sih gitu. Nah, setelah melakukan segmentasi ini gitu. Jadi ada segmentasi pekerjaan, umur, dan juga lain-lain gitu. Nah, ini produknya akan disesuaikan, misalkan produk tabungan atau produk pendanaan, penggalangan dananya, misalkan di sana di daerah tersebut banyak sekolah-sekolah, ya mungkin bisa disesuaikan dengan produk tabungan siswa atau produk tabungan yang sesuai dengan siswa tentunya ya, dengan kemudahan-kemudahannya dan juga fitur-fitur yang disesuaikan dengan produk siswa sekolah. Dan kemudian misalkan di daerah tersebut pedesaan ada daerah sektor ekonominya gitu ya, sektor pertumbuhan ekonominya seperti pasar, nah dan sebagainya. Ini harus disesuaikan juga produknya seperti apa yang mengakomodir misalkan pembiayaannya, tabungannya pun seperti itu. Harus ada sebuah mekanisme yang memungkinkan antara penabungan bisa di pick up service dan sebagainya, penjemputan ya, maksudnya pick up service tersebut gitu. Dan juga yang namanya pembiayaan juga harus disesuaikan dengan segmentasi masyarakat pedesaan, khususnya untuk para pedagang. Misalnya produk mikro syariah gitu, pembiayaan mikro syariah. Terus kemudian masuk kepada marketing mix. Nah, di sini bauran yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran bisa dipakai 4P ataupun 7P. Di mana pemasaran ini sebenarnya kita masuk, pengertian pemasaran adalah suatu proses. Suatu proses di mana memperkenalkan suatu barang atau produk dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang sudah tahu atau sudah kenal menjadi memakai atau user, dan untuk para customer yang sudah memakai atau nasabah yang sudah memakai produk tersebut, bagaimana caranya supaya mereka menjadi customer yang loyal. So, jadi yang namanya pemasaran itu adalah sebuah rangkaian kegiatan di mana memulai dari merencanakan, mengembangkan, merencanakan produk, dan juga menstrategikan bagaimana yang namanya produk-produk tersebut sampai diterima ke customer. Dan di sini adalah baurannya adanya biasa dipakai 4P saja ataupun bisa sampai 7P, di mana produk bank syariah harus bisa memunculkan atau meng-create suatu produk yang kekinian, bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang ini gitu ya, dapat diakses dimanapun. Nah, ini produk-produk ini penting dibentuk gitu ya, dimana misalkan di masyarakat pedesaan mereka juga sudah zaman sekarang dengan adanya era disrupsi dan juga COVID-19 ini merubah pola pikir mereka juga serba digital, mereka juga well known about teknologi gitu ya. Jadi bisa dirancang produk-produk yang memudahkan mereka untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Kemudian dari sisi price atau harga, nah ini di sisi pembiayaan misalnya ya, sisi pembiayaan ini juga
bagi hasil, margin atau bagi hasil yang bersaing. Ini tentunya sangat diharapkan oleh para customer, di mana mereka juga menginginkan produk-produk mereka dengan bagi hasil murah dan juga margin yang terjangkau gitu ya. Kemudian place. Nah ini, di sisi place atau tempat, bagaimana Bank Syariah bisa memunculkan desain kantornya. Tapi di sini pun dengan era sekarang ini, mungkin terjadi redesign, rethinking tentang bagaimana sebuah place atau sebuah kantor Bank Syariah itu berwujud atau hadir di tengah-tengah gitu. Jadi di tengah-tengah masyarakat hadir, tapi dengan tetap mengutamakan konsep mempermudah ya, mudah dijangkau dan juga cukup melalui gadget gitu ya. Smartphone mereka bisa dimanapun, kapanpun bisa melakukan transaksi. Nah ini jadi tidak perlu datang ke kantor dan sebagainya. Tapi kalaupun misalkan membutuhkan datang ke kantor yang nyaman, parkirnya yang tersedia, dan juga layout dari Bank Syariah tersebut membuat suasana yang nyaman dan lain sebagainya. Tetapi di sini tetap juga difikirkan adanya perubahan-perubahan konsep yang diakibatkan oleh digitalisasi. Kemudian promotion di sini adalah bagian 4P yang ke 7P atau P yang keempat, yaitu promotion, di mana kita Bank Syariah itu harus mampu menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mereka menawarkan produk atau beriklan gitu ya. Bisa melalui e-commerce ataupun sarana-sarana sosial media yang ada. Nah, ini harus juga mulai Bank Syariah ini juga harus mulai harus tampil keren gitu ya. Karena masyarakat di pedesaan juga cukup sekarang sudah sangat kenal dengan yang namanya sosial media, juga harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya melalui sarana open table, misalkan di tempat-tempat strategis, kemudian pembagian brosur-brosur bertemu langsung dengan instansi-instansi ataupun dengan kalangan kelompok-kelompok sosial gitu ya, yang bisa memungkinkan mendapatkan transaksi yang bisa sekaligus gitu melalui community, based on community. Kemudian people, pelaksananya Bank Syariah ataupun SDM ataupun sumber daya insaninya, di mana sumber daya insani dari Bank Syariah juga harus selalu meningkatkan kemampuannya, pengetahuannya tentang kesyariahan, sehingga bisa memperkenalkan apa sih perbedaan dan juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Bank Syariah. Kemudian proses, di mana proses ini adalah membutuhkan sebuah waktu atau time ya, di mana dari kesekian aspek ini, kesekian aspek dari mulai produk, price, place, promotion, people ini bisa berproses dalam waktu sekian lama dan juga menghasilkan beragam kemanfaatan dan juga tentunya keuntungan bagi Bank Syariah itu sendiri gitu ya. Tentunya membutuhkan sebuah proses, dan di situ entah itu prosesnya bisa lama ataupun sebentar. Nah, tergantung kita harus benar-benar meracik strategi yang tepat. Kemudian packagingnya, tak lupa yang namanya packaging, tidak terlepas dari yang namanya promotion, bahwa yang namanya kemasan ini juga harus selalu penting ya, mengemas sebuah produk dengan misalkan teknologi. Nah, bisa dikatakan bisa mencontoh mungkin hal yang biasa tetapi dilakukan dengan pemikiran yang baru gitu. Ini bisa dipakai gitu ya. Jadi mengemas suatu produk yang sudah ada tetapi dimasuki unsur teknologi misalnya. Nah, ini ada istilah fudeha ya, bukan dejavu tapi fudeha. Menghasilkan sesuatu yang baru dari sebuah kebiasaan lama, tetapi dimunculkan dengan adanya kreativitas
berupa teknologi dan lain sebagainya bisa memunculkan suatu hal yang menarik dan bisa untuk diterima di masyarakat kita, dan juga tentunya bisa menambah pendayagunaan dan juga market share bank syariah di Indonesia secara umum. Demikian dari saya, teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa diterima sekian menit yang merangkum proses pemasaran bank syariah yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan juga menjadikan kemanfaatan buat teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.